Pagi Smithon, ketemu lagi dengan Tiago Agumi. Nah, pada video kali ini saya sedikit melenceng karena permintaan anak ya. Melenceng mereview sepeda motor listrik atau motor listrik dari pabrikan New Winfly. Sebelumnya saya pakai ini, pakai ganti ini nih ya. Ini yang sepeda listrik New Winfly R8S. Karena sudah agak kurang kuat dipakai nanjak, pakai antar sekolah, jadi anak minta motor listrik New Winfly T80. Ini merupakan seri New Winfly terbaru ya, yang terakhir kali keluar. Sebelumnya yang sudah banyak orang pakai itu seri yang mirip Vespa ya, D3, D3 Super yang Pro dan lain-lain. Ini keluaran baru. Kita simak saja, adik jangan. Spesifikasi lengkapnya. Itu tampilan ya dulu ya. Cukup bagus tampilannya, unik, elegan. Untuk panjang keseluruhan itu 1,8 meter atau 1800 mm. Untuk lebarnya ini. Lebarnya itu 68 cm atau 680 mm. Adik bunyi nanti sayang. Untuk tingginya ini total ya, ini ya. Kemudinya 1 meter 50 mili atau 1,05 meter. Untuk tinggi tempat duduk, posisi tidak di standar 2 ya. Ini tinggi tempat duduknya itu 740 mm atau 74 cm. Jarak sumbu rodanya ini dari sini, as roda ke as roda belakang, depan ke belakang itu 1280 mm atau 1,28 meter. Berat totalnya ini 72 kg. Nah, untuk spesifikasinya, untuk motor dan baterai, daya motornya dinamonya ini 1200 watt, tegangan baterai 60 volt, kapasitas baterainya kecil ya, 20 ampere, 20 Ah. Baterainya ini lithium, udah nggak SLA lagi ya, lithium ya. Jarak tempuh sesuai web itu 55 sampai 60 km sekali pengisian daya. Kecepatan maksimumnya 55. Kebetulan kemarin sudah saya coba sendiri, itu mentok di 58. Posisi jalan datar, agak sepi. Ada 3 speed ya. Nanti kita lihat secara detailnya. Nah, kita sekarang ke tampilan. Lihat spesifikasinya. Apa namanya? Lihat fitur-fiturnya dari segi tampilan. Oh ya, sebelum lanjut, untuk paket pembelian itu dapat mendapatkan biasa unit chargernya. Maaf, tidak saya keluarkan yang di dalam. Dapat charger, terus dapat buku garansi, faktur untuk pembuatan STNK PKB. Nah, lanjut saya dari depan. Speedometernya ini LED ya. Ini smoke, itu hitam bening. Terus ada spionnya model retro seperti ini, bulat. Tangkainya agak panjang. Terus di bagian handle depan ini ada tombol P parkir. Ini ada gambar speedometer, bisa dilihat speedometer sama setting. Ini fungsinya saat kita melaju. Maaf, saat kita melaju, seumpama speednya ini 25. Ini bisa di lock di sini. Biar speednya tetap 25. Terus 25. Jalannya biar nggak ngegas lagi. Terus di sini ada saklar lampu. Ini posisi off. Ini on. Lampu seperempat kalau orang bilang, lampu senja. Ini lampu full nih. Ini ada nih speed, kecepatan 123, nanti kita lihat. Handle kiri ada lampu jarak dekat, jarak jauh. Terus ada rating kanan kiri dan ada bel. Di bagian bawah ini untuk kuncinya. Kanan on, tengah off,
Ini untuk sadel. Bisa lihat sadel. Atau sadel. Ada gantungan barang. Ada tempat naruh barang juga. Dan di sini ada soket USB. Bisa lihat ada. Nggak kelihatan kurang. Soket USB. Ini untuk emergency. Misal HP-nya mati di tengah jalan bisa. Ini cuman hiasan. Untuk pijakannya lumayan lebar ya. Lumayan lebar. Awas adik. Lumayan lebar tapi agak pendek. Jadi kalau saya pakai itu kakinya lututnya di sini. Terus kita ke bagian depan. Handle remnya tipenya polos nih. Modelnya polos. Nggak ada embel-embel atau hiasan apa, nggak ada lekukan yang nggak ada lekukan atau ciri khas yang berbeda lah. Ini ada oli pengereman depan pakai DOT ya, DOT 3 atau 4. Brake fluid. Adik jatuh. Terus ini ada windshield-nya, smoke juga, hitam bening. Ada logo Unify. Untuk lampu masih sama seperti itu, lampunya bulat seperti ini, LED. Kemarin sudah saya tes juga, malamnya cukup terang, tidak seterang motor konvensional ya LED-nya, tapi cukup untuk menerangi kegelapan. Di sini ada dudukan flat, ada list silver untuk ratingnya di sini, bentuknya U ya, kayak orang senyum. Terus untuk spakbor atau sayap depannya dengan seperti ini. Nah, ada mata kucing. Kalau dari samping ini bisa nyala kalau kena lampu. Nah, untuk diameter roda ini 10 inch. Bannya sudah 12, ukurannya 3 inch ya. 3 inch kali 10. Cukup kecil. Nah, bagian pengereman depan sudah pakai disc brake ya, tadi kan sudah ada. Ini DOT 3/4 itu disc brake. Ini bentuknya polos seperti ini. Polos banget. Ini ukuran ukuran rotornya, piringan cakramnya ini 7 inch ya. Ini ada 180 atau 7 inch kali 40,5 dikali ketebalan 3,5 cm. 3,5 cm, maaf, 35 mili, 3,5 mili atau setengah senti kurang dikit. Terus kita ke bagian samping seperti biasa, ada standar sampingnya seperti ini, ada pelindung ya, pelindungnya seperti ini ya, jadi dari atas kelihatan rapi. Terus standar 2 seperti itu. Terus ada pijakan atau footstep belakangnya seperti ini, bisa ngunci dia, nggak bunyi kalau dipakai ya, soalnya ngunci dia kotak. Nah, ada lace silvernya seperti ini yang percantik tampilan. Di sini awas deh, ada tulisan Unify serinya ini T80. Untuk joknya lebar, warnanya coklat ya. Ada motif wajik seperti ini. Ini super empuk, sudah pakai saya kemarin tes sama anak. Ada backrest juga, sandaran untuk anak. Nah, kemarin ceritanya unik. Kemarin saya bawa, kan pertama bawa motor listrik yang ya lumayan powernya 1200. Itu pertama karena belum dapat punya tahu selahnya, itu agak nyentak. Nah, ini berguna dia. Anak saya hampir jatuh ke belakang, jadi karena ada backrestnya ini aman. Kena ini tak bunyi alarmnya. Terus kita ke bagian belakang, ini backrest, ini bahannya plastik ya. Untuk bodinya ini juga plastik. Ini plastik juga. Apa namanya ini? Panger ya. Ada 3 buah baut di sini untuk pemasangan backrestnya ini. Untuk lampu belakang juga sudah menggunakan LED. Ada lambang Unify dalam warna merah. Ini bening ya, bening banget, terang banget. Terus ada lampu sein. Ini mata kucingnya atau reflektornya, ini reflektor juga. Di sini ada lampu untuk plat. Ini terang banget nih, kemarin sudah saya coba, terang banget. Untuk bagian arm belakang seperti ini. Jadi awas adik, sana dikit. Nah, jadi ini buat nutupin
arm belakangnya kanan kiri sama. Nah, untuk motornya di sini 1200 watt di sini. Untuk pengereman belakang masih drum atau tromol ya, ini tromol. Bannya sama, ini bisa dilihat ukurannya 3 inch. Untuk peleknya 10 inch, kecil ya peleknya ya. Nah, kita lihat ke bagian soket chargernya. Soket chargernya berada di dalam jok di sini. Lihat ya. Jadi kalau ngecas itu harus dibuka dulu, terus kabel charge-nya harus lewat sini, baru bisa ditutup lagi. Ini ada soket on off. Ini berguna dipakai saat kita nyuci. Kalau posisi nyuci kita off kan, biar nggak konslet nanti. Nggak sih konslet, cuman menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau dipakai ini harus off on. Untuk bagasi ini besar sekali ya, kurang lebih berapa liter nih? Ada 10 liter lebih kayaknya ini. Tampilannya seperti itu. Secara keseluruhan saya cukup puas untuk harga ini. Harga pabriknya itu 7.199.000 atau 7,2 juta ya. On the road-nya. On the road apa on the road namanya? Belum sama surat-suratnya, karena ini dari pabriknya belum rilis untuk surat-surat. Untuk tampilan sih menurut saya stylish ya, elegan. Kelebihannya menurut saya pribadi itu tampilannya stylish, terus sudah pakai lampu-lampunya LED, sistem pengeremannya itu sudah lumayan aman. Di depan pakai disc brake, belakang pakai tromol, terus suspensinya sudah juga lumayan enak menurut saya. Nggak empuk banget, nggak keras juga, masih kerasa getarannya, tapi cukup. Kalau sendiri itu kerasa, kalau boncengan itu sudah lumayan kerasa main suspensinya. Depannya sudah teleskopik, belakangnya itu hidrolik. Terus fitur kelebihan lainnya itu lampu. Nah, lampunya sudah LED depan belakang, LED, jadi nggak, pencahayaannya udah nggak kuning lagi ya. Indikator baterainya juga udah digital, ini udah digital, agak lebar juga, kelihatan banget. Oh, tadi belum dicoba ya. Mbak, coba kita hidupin dulu ini pakai. Nah, itu pakai kunci. Ini ada alarm parkir. Ini ada indikator baterai. Ini ada UV play. Ini ada speednya 2. Speednya nggak kelihatan ya, 2. Kalau kita jalan harus pencet ini dulu. Nah, terus coba kita, nah fitur yang lain juga pakai ini ya, keyless ya, NFC ya. Ya menurut saya kelebihannya itu. Terus ada alarm anti maling. Kita kalau posisi parkir seperti ini kalau digerakin kayak tadi, diginin bunyi dia. Bunyi alarmnya. Terus kalau kita gerakkan posisi parkir seperti ini, bunyi. Kunci, rodanya kunci. Nah, itu alarmnya. Jadi fitur keamanannya menurut saya sudah cukup baik ya, sudah sangat cukup baik. Menurut saya sih ya, dengan harga yang ditawarkan 7.200.000, fiturnya sudah cukup banget. Distansinya lumayan juga, 55 km, kecepatannya 55 untuk daerah perumahan, untuk antar jemput sekolah anak itu udah sangat lumayan. Menurut saya itu saja kelebihannya ya. Terus untuk kekurangan, nah kekurangannya sih menurut saya kapasitas baterai cuma 20 ampere, itu cukup kecil. Kalau bisa lebih besar lah. Jaringan servisnya juga kalau Winfly menurut saya, walaupun dia brandnya nomor 1 di sepeda dan motor listrik, tapi untuk jaringan servisnya masih sangat terbatas. Di Bali belum terlalu banyak juga adanya ya, ada beberapa, itu pun jauh-jauh dari rumah. Nah, kurangnya itu sih menurut saya. Tapi overall dari segala kelebihan dan kekurangan itu, menurut saya ya lebih banyak kelebihan lah daripada kekurangannya. Kalau saya nilai, saya sendiri ini 7,5/10.
Oh ya, kekurangan yang lain. Adek jangan yang bunyi nanti. Kekurangan lagi satu. Nggak saya bahas. Ini yang tadi saya bilang. Karena posisi baterainya di sini, baterai litiumnya di sini. Jadi ini kan agak tebal dia. Posisi pijakannya itu tinggi. Jadi kaki kita kayak melayang di sini. Lututnya tinggi di sini. hampir mentok ke sini lututnya. Kalau orang tinggi 175 ke atas ini kurang rekomen menurut saya. Kalau 175 ke bawah masih bisa. Adek jangan digituin, rusak nanti saya. Lecet sayang, nggak boleh nih. Lecet tuh nggak boleh sayang. 175 ke bawah masih enak. Kalau 175 ke atas harus pikir-pikir lagi untuk pakai ini. Agak mini soalnya. Jadi nanti takutnya lutut mentok di sini. Nah, demikian dulu review singkat dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf karena saya tidak ahli dalam permotor listrikan. Ini sesuai web dan sesuai dengan realnya di depan mata saya. Jadi salah-salah kata atau salah data, kekurangan data, mohon maaf. Bisa ditambahi kalau ada kekurangan-kekurangan. Nanti rangkuman penggunaan setelah 500 km atau 1000 nanti saya buatkan lagi agar tahu plus minus dari kendaraan listrik Hyundai T80 ini. Sampai ketemu di next video. Salam sehat, salam goes. Sukses semua.